kita membuka satu kitab namanya Dalilus Sa'ilin yang dikarang oleh Syekh Anas Abu Dawud rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Anas Ismail Abu Dawud, halaman 91, di mana di dalam kitab itu diceritakan tentang perang Badar, fi ghazwati Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatur softnya bala tentaranya, para sahabat-sahabat yang pemberani, sudah siap untuk perang dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tinggal nunggu takbir saja dari Rasulullah SAW. Ketika mereka siap, maka Rasulullah mengucapkan kepada mereka, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yuqatilu al-yawma al-musyrikina fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah." Kata Kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada bala tentaranya semuanya, Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang dari kalian pada saat ini berperang melawan orang-orang musyrik. Kalian berperang karena dengan hati yang sabar, dengan niatan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada Islam, mukbilan ghaira mudbir, dan kalian berperang dengan semangat, pantang mundur dan pantang untuk menjadi pengecut. Kemudian salah satu kalian terbunuh di medan peperangan ini. Tidaklah kalian melakukan itu kecuali salah satu kalian akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Rasulullah sudah mengatakan demikian, ada satu sahabat namanya Umair ibnul Hammam. Seraya dia menggumam, lalu mengatakan, "Bakhin, sungguh asyik, sungguh mulia, sungguh indah." Rasulullah dengar, lalu Rasulullah mengatakan, "Mimma tabakhbah ya ibnul Hammam." Allahumma shalli ala Muhammad. "Mimma tabakhbah ya ibnul Hammam." Hei Ibn al-Hammam, kenapa kau mengatakan bakhin-bakhin? Sungguh indah, sungguh mulia, katanya. Maka kala Umar ibn al-Hammam, Umar ibn al-Hammam mengatakan, "Ya Rasulullah, alaysa baini wa bainal jannah illa an taqaddam fa'aqtula haula fa'uqtal." Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, bukankah antara jarak antara aku dan surga adalah satu langkah saja, menyerang mereka orang-orang musyrik lalu aku terbunuh? Bukankah itu jarak antara diriku dengan surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Bala, benar." Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu itu Umar ibnul Hammam di tangannya ada 2 kurma, diputar-putar sama beliau, mau dimakan ini. Di hatinya dia mengatakan, "Ini 2 kurma saya mau makan, lalu saya berperang, tapi terlalu lama." Dibuang itu kurma, ditarik itu kekangnya kuda, dipacuh itu kuda begitu kencangnya, dia melesat sendirian ke medan peperangan. Waktu itu Rasulullah kaget, siapa itu? Umar bin ibnul Hammam. Wah, langsung melesat ke medan peperangan, menyerang sendiri, karena dia di matanya sudah melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak panah yang puluhan anak panah menyerang dia, tertancaplah di tubuhnya dan dia gugur di medan peperangan, syahid di perang Badar. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat Umar ibnul Hammam, dia meraih surganya, kuat imannya, cinta kepada Allah,
cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah senang kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang pertama, kuatnya imannya Umair ibnul Hammam. Yang kedua, sahabat Rasulullah namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk Islam, Hasan bin Thabit ini dia dulu kafir dan penyair yang luar biasa, pintar bersyair, sehingga dia dipanggil oleh benggolan-benggolan orang kafir, lalu ditawarkan harta yang banyak, lalu dikatakan, kamu saya kasih tugas. Apa tugas saya? Kalau kamu berhasil, kamu minta apa saja saya kasih. Mau minta harta, wanita, kita kasih. Apa tugas saya? Cari kekurangan Muhammad, cari aibnya Muhammad. Kalau sudah ketemu, tulis di dalam syair-syairmu, lalu baca di depan orang, biar Muhammad malu. Siap, kata dia. Dia cari Nabi Muhammad SAW, ketemu, berdiri di suatu tempat, dia intip di balik, dia amati di balik batu. Ujung kepala sampai ujung kaki dia amati. Ketika dia mengamatinya, gemetar Hasan bin Thabit. Kenapa? Karena melihat pancaran kewibawaan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nur terpancar dari wajah dan tubuhnya. Gemetar Hasan bin Thabit. Dia lari kembali lagi ke benggolan-benggolan orang-orang kafir. Lalu di depan orang kafir dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ngamuk benggolan-benggolan kafir, lalu mengatakan, mali hada arsalnak. Bukan untuk ini aku utus kamu ke Muhammad. Aku utus kamu ke Muhammad untuk mencari aib-aibnya, kekurangannya, lalu kau masukkan ke syairmu, lalu kau baca di depan orang biar Muhammad itu malu. Tapi kenapa tiba-tiba kau datang mempercayai Muhammad, mempercayai Tuhannya Muhammad, lalu kau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kau masuk Islam? Kenapa kamu ini? Ada apa? Dia tidak menjawab, tapi dia menjawab dengan syairnya. Lama ra'aitu anwarahu sata'at. Ketika aku melihat wajah Rasulullah, badan Rasulullah terpancar cahaya yang begitu indahnya. Wada'tu min khiffati kaffi ala basari. Aku letakkan tanganku, telapak tanganku di mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi. Karena kedua mataku tidak mampu untuk menatap keindahan wajahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pancaran cahayanya. Falastu anduruhu ila ala gadari. Padahal aku tidak melihat kecuali sejenak saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Ruhun minal nuri fil jismi minal gamari. Ruh Rasulullah, pancaran cahaya yang begitu indahnya, dan jasadnya adalah laksana bulan purnama. Al-hilyati nusijat minal anzumi zahri. Maka Rasulullah laksana pakaian yang dihiasi dengan bintang gemintang. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka semenjak itu Hasan bin Thabit cinta kepada Rasulullah. Semenjak itu Rasulullah pun cinta, lalu masuk Islam dan dia Rasulullah cinta kepadanya. Dan bukti daripada cintanya Hasan bin Thabit adalah ketika Rasulullah lewat di depannya Hasan bin Thabit. Sebelum lewat di depannya dia sudah berdiri lalu memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmun ya rahadal jamala wa la yagumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hasan bin Thabit memuji Rasulullah dengan mengatakan, berdiriku untuk yang mulia ini kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah wajib. Dan meninggalkan berdiri untuk menghormati Rasulullah adalah suatu kesalahan. Aku heran kepada orang yang punya kecerdasan otak, melihat ketampanan orang yang semacam ini, kehebatan Rasulullah, lalu tidak berdiri, tidak menghormati. Aku heran dengan orang itu. Rasulullah tersenyum lalu mencintai Hasan bin Thabit. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dua sahabat yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai kanjeng Nabi. Dua sahabat yang imannya kuat karena bertemu dan bertatap dengan Rasulullah SAW. Dua sahabat yang begitu mulia, sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah bermimpi Rasulullah SAW,
yang tidak pernah duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Kita hanya bersalawatan dan memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita di hadapan Rasulullah? Jangan khawatir. Dalam suatu hadis an Anas radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Anas sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, ana rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah menoleh lalu mengatakan, ma'adattalah. Kau tanya hari kiamat, apa bondomu untuk menyambut hari kiamat? Apa modalmu untuk menyambut hari kiamat? La syai', tak punya apa-apa ya Rasulullah. Illa uhibbullaha wa uhibbur rasul. Kecuali aku mencintai Allah dan mencintai kamu ya Rasulullah. Rasulullah lalu tersenyum lalu mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Kamu mencintai Rasulullah, kamu dikumpulkan dengan Rasulullah. Sayyidina Anas mengatakan apa? Sayyidina Anas mengatakan, fama farihna bi syai'in farihna min qauli Rasulillah SAW, anta ma'aman ahbabta. Tidak ada sesuatu yang paling membanggakan kami kecuali ucapan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Maka Sayyidina Anas mengatakan, fa ana uhibbur rasul. Aku mencintai Rasul, wa Abu Bakar, dan mencintai Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan aku mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bersama mereka dunia dan akhirat, bihubbi iyahum, karena cintaku kepada mereka. Allahumma shalli ala Muhammad.